terakhir di bulan Dzulhijjah. Tadi disampaikan oleh Kiai kita bahwa ini kita akan menghadapi tahun baru. Ya, kita berharap semoga hari ini selalu lebih baik daripada hari kemarin, minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin, bulan ini dan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, supaya kita menjadi orang yang selalu beruntung dengan bimbingan guru mursyid kita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, huruf yang terakhir dalam bulan Dzulhijjah adalah ha, diartikan oleh guru kita al-haibah. Al-haibah, al-haibatu wal uns huwa huma khalatani fawqal qabdi wal basti wa fawqal khawfi war roja'i. Guru kita menjelaskan tentang haibah. Haibah dari fi'il madhi haba ya habu haibah. Ini artinya takut. Artinya takut. Gandengannya adalah al-unsi. Unsi itu adalah nyaman. Ya bukan saja senang tapi nyaman. Ini haibah dan unsi ini adalah salah satu fase seorang salik yang dibimbingkan oleh seorang guru mursyid. Kalau tidak ada guru mursyid, tidak dibimbingkan dengan oleh guru mursyid, fase ini tidak akan dilewati. Zikir, kalau tidak ada gurunya, akan menjadi zikir hasanat. Ya, zikir umum, zikir kebaikan, zikir yang hanya mendapatkan pahala. Tapi kalau zikir yang ditalkinkan, ini akan menjadi zikir yang darajat. Darajat itu akan meningkatkan derajat kita, akan makom kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah makom yang namanya haibah. Haibah wal unsi. Haibah itu takut, sangat takut kepada Allah. Dalam Manqobah, akhlak Syekh Abdul Qadir kita dengar bahwa beliau sangat takut kepada Allah sehingga gampang menangis. Syekh Abdul Qadir itu sangat takut kepada Allah. Sangat takut kepada Allah sehingga mudah meneteskan air mata. Ini seorang salik ini bisa terjadi hal seperti ini. Manakala sudah di level haibah, terkadang air mata itu netes. Bukan karena utang, bukan karena masalah, tapi karena takut kepada Allah. Nah, ini luar biasa seperti yang terjadi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab adalah haibah, sangat takut kepada Allah. Sehingga buahnya, karena Umar bin Khattab ini adalah sangat takut kepada Allah, ya, di antara para sahabat yang lain, maka sahabat Umar itu ditakuti oleh seluruh makhluk di muka bumi ini. Bukan saja bangsa manusia yang takut kepada Sayyidina Umar, tapi juga binatang, iblis sampai bangsa-bangsa halus takut kepada Umar. Kenapa takut kepada Umar? Apakah Umar galak? Enggak juga. Ya. Kuncinya kenapa Umar ditakuti oleh makhluk di muka bumi ini dari bangsa manusia, dari bangsa jin, dari bangsa hewan. Kuncinya satu, karena sahabat Umar sangat takut kepada Allah. Karena sangat takut kepada Allah, maka dia ditakuti oleh makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu yang rumusnya. Nah, jadi seorang hamba, seorang salik yang dibimbing oleh guru mursyid akan mengalami tahapan ini. Ya mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Nah, gandengan daripada haibah ini adalah al-unsi. Al-unsu itu bahasanya nyaman. Sangat nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah nyaman. Seseorang yang salik, seorang nyaman kepada Allah, dia akan selalu pasrah diri kepada Allah. Ya, mau diapain saja sama Allah terserah. Mau dibikin kaya, seneng, dibikin miskin, seneng, dibikin sehat, seneng, dibikin sakit, seneng. Ya,
dapat masalah banyak, seneng, semuanya ini tahapan unsi. Ini seorang salik itu bisa mengalami hal ini, ya. Kalau sudah di level ini, maka dikatakan oleh guru kita, huma halatani fokol qabdi wal basti. Makom haibah, level haibah, dan makom level unsi ini tingkatannya sudah di atas makom qabdu dan makom bastu. Apa makom qabdu? Makom qabdu itu makom seorang salik mengalami kesulitan, banyak masalah, banyak macam-macam, ya. Qabdu itu dalam bahasa Arab artinya digenggam, genggam, ya. Ibarat kita mengepalkan tangan itu genggam itu qabdu. Kalau orang kita digenggam, dipegang, ya. Secara logika kalau orang dipegang dia nggak bisa kemana-mana. Nah, ini adalah kondisi seorang salik. Ada yang mengalami qabdu ini. Artinya dia mengalami kesulitan hidup. Secara ekonomi dia kesulit. Padahal dia zikir. Rajin la ilaha illallah. Bikin zikir apa. Tapi ada di makom ini. Makom qabdu namanya. Zikir kadang-kadang tidak merasakan nikmat. Masih gelisah merasa jauh dari Allah. Padahal dia istiqomah. Ini akan mengalami namanya fase qabdu. Qabdu, seorang qabdu. Zikir kurang nikmat, ya, rezeki kurang lancar. Ini dalam fase ini seorang salik nggak boleh, jangan putus asa. Yang dilakukan oleh seorang ikhwan, seorang murid, seorang salik, kalau dalam kondisi qabdu, segala apa-apa susah, apa-apa sulit, yang dilakukan harus sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sabar, harus ridho kepada Allah. Lagi di qabdu kita. Ya. Bukan saja kita, guru kita juga kan ngalamin. Kita pernah dengar Abah Aos pernah masak batu katanya. Masak batu saking nggak ada berasnya. Nggak ada beras, nggak ada yang dimakan, masak batu. Ini adalah masak qabdu. Kita mesti sabar, mesti ridho kepada Allah. Dan yakin semua ikhwan juga mengalami. Ada yang terlilit utang, ada yang tertimpa masalah satu belum selesai. Nah, maka ini adalah ujian juga buat kita. Supaya kita tetap istiqomah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya kita bukan di qabdu, tapi di bastu. Bastu itu dilepas. Dilepas, artinya kasih kemudahan oleh Allah. Rezeki lancar, masalah ini, zikir enak banget. Zikir nikmat sekali. Sehingga nggak mau berhenti. Ini lancar, ini gampang, ini gampang. Itu seorang salik namanya dibastu oleh Allah. Dibastu, dilepas, dimudahkan semuanya. Nah, dalam level ini, seorang salik, apa yang harus dilakukan? Yang dia lakukan harus tetap waspada. Jangan terlena dengan bastu. Ya, kadang-kadang kan ada ikhwan dipermudah, dipermudah. Sehingga dia terlena. Ya, terlena, ibadahnya kurang, jadinya lebih timbul sombongnya, timbul angkuhnya. Ini jangan sampai begitu. Ini kalau di luar banyak perbedaan sikap itu. Lagi miskin, lagi kurang, dia biasa-biasa aja. Begitu dia naik, wah petenteng. Itu masa bastu. Bagi seorang ikhwan, bagi seorang salik, bagi seorang murid, itu adalah hal yang biasa. Masalah qabdu, masalah dipegang oleh guru, masalah dipegang. Banyak masalah ataupun nggak ada masalah. Masa mudah, masa sulit, itu adalah semua tahapan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi suka terjebak. Maka kita sebagai ikhwan, kalau kita lagi susah, lagi sulit, tetap sabar, tetap ridho kepada Allah, istiqomah. Kalau kita malah mengalami masa mudah,
gampang, ibadah enak, itu kita jangan terlena, tetap waspada. Ini ada jebakan nanti. Ya. Itulah tahap itu. Dan juga wafaqal khauf warroja. Haibah ini, unsi ini adalah levelnya udah di atas khauf dan roja. Khauf itu apa? Khauf itu selalu takut kepada Allah, takut nggak dapat rahmat, takut nggak dapat ridho Allah. Khauf. Warroja selalu berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap, selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Itu yang makom haibah, yang makom unsu, yang makom sangat takut kepada Allah, yang makom nyaman bersama Allah, itu di levelnya di atas qabdu wastu, di atas khauf dan roja. Nah, ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai level itu, wala tujadu al haibatu wal unsu illa bizikrillahi al madbu' bin nafsi. Untuk supaya seorang murid, seseorang untuk bisa mencapai level haibah, sangat takut kepada Allah, wal unsu, dan sangat nyaman bersama dengan Allah, ini wala tujadu al haibah illa bizikr, kecuali dengan zikir kepada Allah, zikir al matbu'u fi nafsi, yang dicetak, yang ditalkinkan ke dalam hati. Ya. Jadi semuanya lagi kembali kepada talkin. Seseorang hamba tidak akan mencapai haibah, tidak akan mencapai nyaman unsu ini kecuali dibimbingkan oleh seorang mursyid. Ya. Setelah kita mendapatkan level haibah itu, di dalam haibah, di dalam unsu itu ada qabdu wal bastu, ada khauf dan roja. Ya. Jadi semua timbul karena apa? Karena bimbingan dari guru mursyid. Ya. Tidak mungkin seseorang yang nggak sekolah punya tingkatan, nggak mungkin. Karena apa? Nggak ada gurunya. Seseorang yang tidak ditalkin berarti dia nggak punya guru, nggak sekolah. Ya kalau sekolah juga enggak, guru juga nggak punya, bagaimana dia mau naik? Naik apaan? Orang yang naik itu adalah yang punya guru, yang dia sekolah, baru ada tingkatannya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Seseorang yang tidak punya guru mursyid gak akan bisa punya kelas. Yang punya kelas itu, yang punya darajat itu, yang punya tingkatan adalah seseorang al-matbu'u fin nafsi, seseorang yang zikir kepada Allah, yang zikirnya ditanam, dipatri, dicetak oleh seorang guru mursyid. Baru levelnya ini, oh dia di level haus dan roja, oh dia di level qabdu dal bastu, oh dia ada di level, sudah di level haibah wal unsu. Itu ada tahapannya. Ya, semua itu adalah anugerah dari Allah. Kita mau berada di posisi yang mana ya terserah Allah. Yang penting kita berusaha terus. Zikir kita, zikir, khataman, manakib, ikuti petunjuk-petunjuk guru. Masalah kita di kelas mana, udah kita nggak usah mikirin. Biarkan guru yang ngatur, biarpun semuanya diserahkan kepada guru mursyid kita. Guru lebih tahu kita berada di posisi mana. Yang penting, yang jelas, seorang salik, seorang murid dari guru mursyid akan ada tahapan. Maka kita jangan heran dalam perjalanan ruhani kita dibimbing oleh guru mursyid akan mengalami itu. Kadang zikir yang lagi enak-enak banget, kadang yang lagi nggak enak, kadang lagi khusyuk, kadang lagi ngawur, itu udah biasa. Jangankan kelas kita, kelas Sunan Gunung Jati juga sama. Sunan Gunung Jati satu saat pernah melaksanakan sholat di masjid. Sholat malam di masjid, ternyata nggak bisa konsentrasi. Akhirnya apa? Pindah. Ya, nggak biasa-biasanya saya sholat nggak enak di masjid. Akhirnya pindah ke musola. Pindah ke musola juga tetap nggak enak. Pindah lagi ke rumah. Mungkin bisa khusyuk, bisa enak, nikmat ibadah kepada Allah. Ternyata juga tetap ngawur. Sampai pada akhirnya datang ke pantai di Cirebon, sholat di atas perahu.
Begitu sholat di atas perahu, dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Unsuk, nyaman dia. Sampai tidak terasa perahu ini membawanya ke negeri Cina. Nah, itulah seorang guru, seorang syekh. Jadi murid ini adalah luar biasa. Kita juga bisa begitu. Terkadang ikhwan zikir nggak terasa 1 jam 2 jam. Perasaannya sebentar. Ada yang sebaliknya. Baru sebentar rasanya udah lama. Itu biasa. Terus tahapan-tahapan ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita selalu berharap di tahun yang akan datang kita bisa lebih baik, kita lebih khusyuk, kita lebih rajin lagi, lebih bijaksana lagi, lebih meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya sekarang selamanya. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.